Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan bahas materi lagi ya. Baik, topik kita hari ini adalah tentang menari dengan iringan alat musik ya. Menari dengan iringan alat musik. Nah, faktor pendukung ya. Faktor pendukung dalam tari itu adalah lagu iringan dan alat musik ya. Ini yang pada umumnya. Nah, kecuali di zaman sekarang itu sudah ada yang komplit karena sudah ada MP3, ada file dari YouTube ya. Jadi secara umum pada umumnya faktor pendukung tari itu adalah lagu iringan dan alat musik ya. Nah, untuk mengiringi sebuah tari ya, untuk mengiringi sebuah tari tradisional, biasanya menggunakan alat musik tradisional juga. Nah, contoh alat musik tradisionalnya misalnya gamelan, terus ada rebana, terus misalnya gendang, dan lain sebagainya ya. Jadi untuk mengiringi tari tradisional biasanya menggunakan alat musik tradisional juga. Nah, contohnya tadi ada gamelan, ada rebana, dan gendang. Nah, kalian bisa memperhatikan di buku kalian Bupena 1A, 5A, 4A ya. Di buku Bupena kalian itu ada contoh iringan ya, contoh iringan untuk mengiringi lagu lir ilir ya. Bisa dilihat ya di sini. Misalnya hitungannya ada 8. Hitungan 1 ketika pukulannya itu adalah pukulan gendang. Kemudian di ketukan kedua ini ada ketukan apa namanya ini ya. Ini seperti apalah musik dari bambu gitu ya. Nah, kemudian ini yang bunyi kayak gitu ya. Jadi sesuai urutannya aja, pada hitungan ketiga siapa yang bunyi, hitungan keempat siapa yang bunyi, kelima siapa yang bunyi, keenam siapa yang bunyi gitu ya. Oke, ini tuh kalau nggak salah nama alat musiknya itu kentongan ya, kentongan ya. Jadi hitungan 1 gendang, hitungan kedua kentongan yang bunyi. Ya, jadi drum ini kan ada garis 2 ya. Artinya gendangnya dipukul 2 kali. Deng, deng. Terus di hitungan kedua, pada hitungan kedua itu kentongan berbunyi 1 kali. Pada hitungan ketiga gendang berbunyi 2 kali. Pada hitungan keempat kentongan 1 kali lagi. Begitu selanjutnya ya. Itu contohnya. Bisa kalian perhatikan lagi di buku pena kalian.
Itu ada di halaman 58 ya. Itu tentang menari dengan iringan alat musik. Oke, selanjutnya pementasan saat tari ya, pementasan tari. Pementasan tari. Apa itu pementasan? Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni pertunjukan ini ya, suatu karya seni pertunjukan yang bertujuan untuk menghibur penonton. Ya, jadi itu pengertian dari pementasan. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni pertunjukan, ini garis bawahnya, pertunjukan yang bertujuan untuk menghibur penonton. Nah, ini seperti mirip pada misalnya untuk seni rupa. Seni rupa itu dia dinamakan sebagai pameran. Ya, itu untuk seni rupa, sedangkan untuk seni pertunjukan seperti tari ataupun musik itu disebut sebagai pementasan ya. Pementasan adalah kegiatan menampilkan suatu karya seni pertunjukan yang bertujuan untuk menghibur penonton. Nah, itu yang disebut sebagai pementasan ya. Nah, sekarang ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Oke. Nah, jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam pementasan tari itu yang pertama adalah gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik. Ya, jadi kalau misalnya kita mau pementasan, nggak mungkin kan kita masih lupa-lupa ya kan tarian yang harus kita lakukan di atas panggung. Nah, karena itu akan menunjukkan membuat pertunjukan itu berantakan. Makanya perlu ketika sebelum kita melakukan pementasan, setiap gerakan tari yang akan kita tunjukkan itu harus dihafal ya. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan tari seperti kostum, kemudian aksesoris itu harus disiapkan, harus dipersiapkan dengan baik.
Nah, kenapa harus dipersiapkan seperti kostum dan aksesorisnya itu harus dipersiapkan dengan baik? Ya karena namanya juga pertunjukan. Ya, kalau kita tanpa adanya kostum atau aksesoris yang kita butuhkan ketika menari, kurang menarik ya. Sehingga kita perlu yang namanya kostum serta aksesoris. Nah, jadi itu ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pementasan tari itu ada yang pertama itu gerakan dasar tari harus dihafal dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan tari seperti kostum, aksesoris harus dipersiapkan dengan baik juga. Ya, itu tentang pementasan tari. Nah, ada lagi yang lain. Saat mementaskan tari, ada yang perlu kita perhatikan, perlu diperhatikan. Yang pertama itu gerakan dan teknik menari. Ya. Misalnya itu semua gerakan yang ditunjukkan harus sesuai dengan ketentuan tarian. Ya. Terus misalnya sikap tubuh harus sesuai dengan tarian. Kemudian gerakan yang dibawakan sesuai irama. Tuh, kemudian gerakan dibawakan sesuai tempo. Ya. Kemudian yang kedua perlu diperhatikan yaitu ekspresi. Ya. Ekspresi juga harus sesuai dengan tari. Misalnya, jika tarian itu bercerita tentang kemarahan, maka ekspresi yang harus kita gunakan juga adalah ekspresi marah. Terus misalnya kalau tariannya tentang kesedihan, maka ekspresi kita juga harus menunjukkan kesedihan. Ya. Ekspresi itu lebih sering dilihat dari muka ya, muka kita. Jadi nggak mungkin kita lagunya sedih tapi kita ketawa, wajah kita ketawa-ketawa gitu ya. Jadi tariannya bercerita tentang kesedihan tapi muka kita itu tertawa-tertawa, itu nggak bagus ya. Jadi kurang menarik perhatian seperti itu. Makanya dalam pementasan itu perlu yang namanya ekspresi sesuai dengan cerita tari yang perlu dibawakan. Oke, itu tentang pementasan tari. Selanjutnya adalah tinggi dan rendahnya nada. Ayo kita ke topik baru.
tinggi dan rendah nada. Ya. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang beraturan. Ya. Nah, nada itu adalah bunyi yang beraturan. Maka dalam nada itu terdapat, ya, di dalam nada terdapat tinggi dan rendahnya nada. Ya. Jadi nada itu tadi artinya bunyi yang beraturan, maka di dalam nada itu terdapat tinggi dan rendahnya nada, ya. Tinggi dan rendah nada ini tinggi dan rendah nada ditentukan oleh yang namanya frekuensi. Itu di garis bawahin. Jadi tinggi dan rendah nada itu ditentukan oleh yang namanya frekuensi, ya. Nah, sedangkan kan kita mengetahui ada nada seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do, misalnya gitu ya. Nah, itu memang nada, tapi susunan secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan itu terbagi atas tinggi dan rendahnya nada. Ya, ada yang rendah, ada yang nada yang tinggi juga, ya. Nah, maka tadi tinggi dan rendah nada itu ditentukan oleh frekuensi, ya, jangan dilupakan. Selanjutnya, urutan tinggi dan rendah nada itu disebut sebagai tangga nada. Jangan lupa pengertian dari tangga nada. Tangga nada adalah urutan tinggi dan rendah nada, ya. Itu adalah tangga nada. Nah, di dalam tangga nada itu terdapat, pada umumnya terdapat 7 urutan nada, ya. Dalam tangga nada itu pada umumnya terdapat 7 urutan nada, dari nada rendah sampai ke nada tinggi, ya. Misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya. Nah, do ini sama ya. Mereka sama-sama do, cuma bedanya yang ini rendah dan ini ada do tinggi, ya. Jadi kalau kita hitung sebenarnya jumlah nadanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ini balik lagi ke 1 titik, yang artinya titik itu berarti dia lebih tinggi, ya. Nah, itu. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau sebenarnya terdapat 7 urutan nada, ya, dari rendah ke nada yang tinggi, ya.
dari rendah ke yang tinggi, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, not ini yang di bawah ya, ini disebut yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 1 titik itu disebut sebagai not angka. Sedangkan yang di atas ini disebut sebagai solmisasi. Ya. Itu. Nah, kalau misalnya nada yang rendah, udah pasti kalian udah tahu ya. Nada rendah pasti menunjukkan nadanya ya pasti rendah. Do, do. Sedangkan kalau misalnya kita mainin do yang tinggi di sini, berarti nadanya do, 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 ya, tinggi ya. Makanya kalau misalnya kita dalam menyanyikan, dia pasti dari bawah ke atas itu perlahan-lahan mulai tinggi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya. Jadi dia dari yang rendah semakin tinggi. Nah, itu ya. Itu adalah tinggi rendahnya nada. Nah, secara keseluruhan urutan ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu disebut sebagai tangga nada. Nah, untuk yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu biasanya disebut solmisasi, sedangkan kalau kita menggunakan angka disebut sebagai not angka. Ya. Itu tentang tinggi dan rendahnya nada. Selanjutnya, topik berikutnya adalah tempo dalam lagu. Ya. Tempo pada umumnya dibagi atas 3 ya. Yang pertama itu adalah lambat, kemudian yang kedua itu sedang, kemudian yang ketiga itu adalah cepat. Ya, jadi pada umumnya, pada dasarnya tempo itu dibagi atas 3, yaitu tempo lambat, tempo sedang, dan tempo cepat. Ya. Nah, setiap tempo ini mempunyai karakteristik sendiri ya, karakter masing-masing. Misalnya tempo lambat itu dia lebih sedih, bersifat sedih. Terus misalnya lebih hikmat. Ya. Sedangkan kalau sedang itu lebih dia gembira, terus senang. Sedangkan cepat dia itu karakternya semangat, ataupun misalnya lincah ya. Ya, jadi tempo lambat biasanya untuk menunjukkan sedih atau hikmat, sedangkan tempo sedang itu gembira dan senang, atau kemudian tempo cepat itu menunjukkan semangat atau kelincahan ya. Itu tempo ya. Biasanya alat yang digunakan untuk mengukur tempo ya, alat yang digunakan untuk mengukur tempo itu disebut sebagai metronom. Ya, metronom adalah alat untuk mengukur tempo. Jadi jangan bingung nanti kalau ada pertanyaan apa alat yang untuk mengukur tempo, itu disebut sebagai metronom ya. Nah, dalam tempo yang 3 ini, lambat, sedang, dan cepat, itu biasanya diberikan sebuah penulisannya atau tulisan musiknya atau istilah musiknya ya. Misalnya untuk tempo yang lambat itu ada namanya, ada gio, kemudian ada largo,
kemudian ada lento, kemudian ada grave, dan lain sebagainya ya. Masih ada yang lain juga ya. Nah, selanjutnya untuk tempo yang sedang. Untuk tempo yang sedang itu biasanya ada istilah moderato, kemudian ada andante, kemudian misalnya ada andantino. Ya, itu untuk yang sedang. Sedangkan untuk yang cepat ada yang namanya allegro, terus ada yang namanya nesto, atau selanjutnya ada lagi yang namanya vivace ya. Vivace. Nah, ini biasanya istilah-istilah yang digunakan dalam tempo ya, dalam musik, istilah-istilah musik tentang tempo. Oke, selanjutnya tempo ini biasanya ditulis ya. Tempo itu dalam musik biasanya ditulis di sudut kiri atas ya. Jadi biasanya tempo itu ditulis di atas sudut kiri atas ya, di sudut kiri atas. Nah, kalian bisa lebih jelasnya lagi kalau lihat Bu Pena itu di halaman 85 itu ada penjelasan tentang tempo lagi. Kalau kalian misalnya bingung dengan apa yang Bapak jelasin, tapi sebenarnya pada umumnya tempo itu dibagi atas 3. Tuh, tempo yang pertama adalah lambat, sedang, cepat. Nah, alat untuk mengukur tempo disebut metronom. Karakter ketika tempo lambat adalah sedih, hikmat. Karakter untuk tempo sedang adalah gembira, senang. Terus untuk karakter untuk tempo cepat itu semangat atau lincah. Kemudian ada istilah musiknya, istilah tempo dalam musik. Untuk yang lambat ada adagio, largo, lento, grave, dan lain sebagainya, masih ada lagi. Terus misalnya untuk yang sedang dia ada moderato, andante, andantino. Untuk yang cepat dia ada allegretto, allegro, nesto atau vivace. Ya, jadi masih banyak lagi. Nah, sampai di sini materinya. Jika ada yang mau dipertanyakan atau bingung bisa japri ke saya langsung ya.